Ray, dari Oke, silakan Pak Min. Jogja. Ray, Jogja, silakan. Suaranya belum keluar Pak Min, belum di-on-kan. Suara belum di-on-kan Pak Min. Yes, Ya. oke. Pak Ray, silakan dari Jogja. Selamat malam Pak Ade, Pak Dasma, Pak Tom, Pak Suhu ini. Sambernya Pak. Tadi udah saya WA Pak Tom. Pak Yes. Tom, Pak Ray. saya kan produksi lampu ya untuk decorative lighting untuk hotel dan supermall ya. Dengan adanya pencetakan uang yang nilai 600 triliun, apa dampak terburuk Jakarta begini? 60% material saya itu kan bahan dari impor. Ya. Apa dampak terburuk dari pencetakan uang 600 T itu? Karena saya khawatir nanti ada kejadian tahun 97-98 akan terulang lagi gitu, semacam déjà vu gitu Pak. Gimana? Saya khawatir nanti kejadian 97-98 akan terulang lagi, semacam kayak déjà vu gitu. Apakah nanti akan berimbas terhadap pencetakan uang yang 600 triliun ini Pak? Sebetulnya jadi pasti akan ada imbasnya ya, inflasi itu, dan saya yakin sebenarnya bukan cuma 600 triliun kok. Ada surat berharga yang dikeluarkan lagi, pencetakan akan jalan terus gitu ya. Jadi more than that gitu Pak. Jadi dan kalau dari saya prediksi yang belum tentu benar, yang masih ngawur ini tadi, bahwa mungkin yang namanya dampak COVID ini bukan hanya short term saja Pak, enggak. Tapi at least 2 tahun Pak. Jadi secara ekonomi untuk comeback itu bisa makan waktu 2 tahun. Tidak semudah itu untuk bergerak karena dunia masih bumi gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing. Nah, terus kemudian, kalau gitu, kalau nanti bisa jadi naik, yes. Tapi kalau kita semua di stok, kayak saya punya saudara sangat-sangat kaya karena nyetok plastik, Pak, bahan plastik pada waktu itu, gitu ya. Jadi pada waktu di bumi gonjang-ganjing 97-98 orang lain miskin, dia ketambah kaya. Karena plastik, dia stok biji plastik jadi banyak, jadi karena dia produksi jadi boom, wah harganya melejit. Nah, dan hari ini apakah semudah itu? Belum tentu, karena hari ini resesinya itu dampaknya bukan seperti 97-98. 97-98 UMKM masih hidup, Pak. Kalau ini UMKM tamat, Pak. Nah, UMKM tamat, perusahaan gede tamat. Nah, terus yang hidup siapa ini? Yang hidup yang jualan online gitu ya, termasuk yang kreatif. Makanya ini ada yang nanya, Pak, terus ini jualan seperti apa? Saya contohnya, saya punya saudara di Solo, Pak, dekat itu, namanya jualan ayam Pak Brewok gitu ya. Saya bilang, kalau kamu diskon 50% masih untung enggak? Dia bilang, ya masih untung tapi tipis. Ya sudah toh, beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu lebih untung daripada 50%. Boom, langsung rame sampai, waduh, aku tobat-tobat ini lebih rame daripada sebelumnya. Betul, secara laba plus minus mungkin baliknya. Tadi mungkin tidak setinggi dulu yang bisa marginnya cukup besar. Tapi sekarang tetap ada laba, yang penting puter dan bisa bayar karyawan, bisa hidup. Kalau sekarang secara umum ya, tidak semua perusahaan, secara umum itu adalah kita survive aja sudah beruntung. Nah, mau untungnya dari mana? Untungnya dari uang mengalir ke arah mana tadi? Ke investasi yang tadi atau saham nanti yang booming lagi, atau yang kemana. Nah, oke, saya akan share ya, pertanyaannya gini Pak. Kalau kita menghadapi bisnis yang stuck, apa yang kita lakukan? Biasanya cuma 3 yang saya lakukan. Saya punya banyak anak perusahaan. Kalau stuck, tidak naik atau turun, ada perusahaan saya ada yang turun 90% juga begitu ya. Sekarang mulai comeback lagi. Apa yang saya lakukan? 3 aja. 1, harus punya rencana baru. Apa itu rencana baru? Yaitu kamu punya produk baru, wilayah baru, sistem promosi baru, hadiah baru, komisi baru, affiliate marketing baru, detail baru. Detail baru saya beri contoh. Laundry saya Pak, tempel. 10.000 per 7 kilo, laundry murah. Ketika gini saya panggil manajemennya, ini gimana? Nggak naik Pak, ini gini nih. Ganti. Pak, saya masih punya program sih. 5 gratis 1. Menurut saya 5 gratis 1 juga tidak ngangkat. Oke, silakan dijalankan programnya. Ternyata tidak ngangkat. Begitu tidak ngangkat, 1 bulan saya review lagi. Oke, ganti detailnya. Langsung naik 3 kali lipat. Tadi kan 10.000 per 7 kilo toh. Sekarang saya ganti, cuci murah toh. Saya enggak. Cuci termurah di Indonesia. Rp 1.400 per kilo. Sama wae. 1.400 sama 10.000 per 7 kilo kan sama. Tapi omset naik 3 kali lipat seketika. Dahsyat toh. Nah, jadi nomor 1 harus punya rencana baru. Yang kedua,
Itu kalau ternyata rencana baru tidak bisa, rencana ABC tidak bisa. Yang kedua, saya ganti manajemen baru. Termasuk kayak Pak Diki. Pak Diki kan punya laundry. Laundrynya saya amati. Waduh, omsetnya kecil. Terus saya lihat karyawannya gini, saya bilang, Pak Diki, karyawan sikat ganti baru semua. Saya biasanya keras kepala, hati yang lembut, Pak. Jadi keras pada prinsip saya lebih gampang mencat orang daripada terima orang. Terima mesti masa percobaan cukup lama. Nah, gasak semua, gimana Pak Diki? Tanya Pak Diki, omsetnya naik berapa kali lipat? Ini Pak Diki biar ngomong nih, Pak Diki, ayo. Karena ini kisah nyata kan gitu ya. Jadi manajemen baru, orang baru, sikap baru aja seger. Naik berapa kali lipat Pak Diki, laundrynya Pak Diki? Saya 2 kali lipat, Pak Tung. 3 kali lipat, Pak. Jadi dari titik terendah tuh naiknya sampai 3 kali lipat. Nah, sungguh menarik, ganti orangnya. Padahal waktu saya suruh ganti, Pak Dikinya alot-alot waktu itu. Jangan Pak Tuh, kita bina dulu. Loh, saya orang yang sabar Pak. Tapi kalau misalnya tidak bisa bina, ya langsung binasakan. Karena saya lebih punya prinsip, lebih enak cari orang yang tepat daripada mendidik orang. Loh, jadi lebih baik dapat orang yang tepat. Didik ya boleh, tapi kalau tidak bisa dibina ya langsung binasakan saja. Kasih waktu tidak bisa ya gasak, ganti. Jadi nomor 1, ayo, ada rencana baru. Entah istilahnya produk baru, wilayah baru, cara marketing baru, cara promo baru, detail baru, sistem komisi baru, affiliate marketing baru, karyawan baru juga boleh. Tapi kalau tidak bisa, yang kedua, manajemen baru. Manajemen baru tidak bisa, yang ketiga saya lakukan, perusahaan baru. Maksudnya, yang lama saya tutup dengan damai. Satu hari saya pernah punya pabrik tabung gas terbesar di Indonesia. Bumi goncang kacing, saya jual S8, jual yang saya buat lagi. Wah, lumayan. Pak JK mengeluarkan bahwa di stop tabung gas 3 kiloan. Aduh, disuruh 2. Kalau tidak main gelap, saya tidak mau. Yang kedua nyogok untuk dapat order, saya juga tidak mau. Jadi 2, saya tidak mau, tutup aja gitu ya. Dijual tidak laku, saya tutup. Jadi ganti perusahaan baru. Saya nutup perusahaan udah belasan gitu ya. Di buku saya Work Less and More, saya tahu perusahaan ABC itu yang saya tak tutup begitu banyaknya. Tapi jadi sekali lagi, untuk Pak Ray, jadi bisnis Anda, ya itu tadi, kalau masih bisa ya rencana baru, nggak ada ya manajemen baru, nggak ada lagi ya wes, ganti perusahaan baru. Jogja, saya senang sekali karena saya punya banyak perusahaan di Jogja, Pak. Saya Siap. di Jogja ada toko buku, Pak, Togamas, sering buku beli sana, Pak. Terima kasih. Sering, anak saya. Diskon seumur hidup, keren. Dan 3 kali itu toh. Ya, ya, jadi ada 3. Terus kemudian di Jogja itu saya punya banyak partner, Pak. Jogja City Mall, Pak. Hotel, Jogja The Ritz, Sleman City Hall. Yang Pak Keno, sahabat saya itu Pak Tom. Yes, Pak Keno itu adalah murid saya Train for Firework Trainer. Pak SBY yang Sugiarto Budiman dari Yogyakarta itu juga murid saya. Terus kemudian ngajak gurunya, ayo kongsian, ayo cocok, saya bilang gitu. Terus Queen of the South juga. Parangtritis. Yes, nah itu jadi seru. Sleman City Hall yang isi lampunya saya Pak Tom. Wow, terima kasih Pak Ray. Ya. Muridnya Pak Tung ini, saya. Oh, Pak Ray itu yang punya apa Pak buat patung kuda besar bagus itu. Besar, betul. Wow, keren. Iya, patungnya hebat sekali, Pak Ray. Ya, saya dapat foto-fotonya. Akhirnya lihat wajahnya, Pak. Siap. Dan hari ini please belajar Marketing Revolution karena Marketing Revolution sangat penting dalam kehidupan kita. Cari buku saya Marketing Revolution, itu buku seru sekali, dapat testimoni Pak SBY, ikut bantu menang 1 putaran, tapi gara-gara itu saya tidak jadi menteri gitu ya, karena dianggap anteknya Pak SBY. Oke, enggak apa-apa ya, wes oke. Kita lanjut. Oke. Kelihatan sangat menarik Pak Tung, udah pasti. Tapi kembali waktu juga yang membatasi kita. Kita memberikan kesempatan sambil utak-utik ke satu penanya terakhir. Sambil siapa yang mau transfer kita tunggu dan nanti kita sentralisasi ya. Baik. Tadi Pak Ray mestinya bikin patung untuk patung tuh. Sudah cocok. Buat patungnya patung. Ibu ya dulu itu buat yang di rumah baru.
Oke. Aja kodenya kapan gitu teleponnya. Oke. Siap ya. Boleh sampaikan di WA, Pak. Sampaikan di WA Pak Rey ya. Termasuk peserta aktif Pak Rey ini. Oke, saya berikan kesempatan satu penanya terakhir, boleh? Ini yang IG nanti kita lanjut deh tanya jawab, saya jawab secara pribadi di IG gitu ya. Sekarang Zoom-nya mau bubar ya, wis kita pertanyaan melalui Zoom dulu.